Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Safwan, NIM 20060350-2003 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional dari Talcott Persson. Sebelum saya membahas tentang teori struktural fungsional, terlebih dahulu saya akan membahas tentang biodata dari Talcott Persson. Talcott Persson lahir di Spring, Colorado pada tanggal 13 Desember 1902 dan meninggal di Munchen, Bayer pada tanggal 18 Mei 1979. Tahun 1941, ia menerbitkan The Structure of Social Action, sebuah buku yang tak hanya memperkenalkan pemikiran sosiologi utama seperti Weber kepada sejumlah sosiolog, tetapi juga meletakkan landasan bagi teori yang dikembangkan oleh Persson itu sendiri. Talcott Persson adalah ahli sosiologi yang memberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsional sebagai bagian keseimbangan dalam adanya institusi sosial yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada 4 persyaratan mutlak yang ada supaya termasuk syarat bagi masyarakat itu sendiri agar bisa berfungsi. Keempat persyaratan tersebut biasa disebutnya oleh Talcott Persson adalah agil. Agil merupakan singkatan dari adaptation, yaitu proses penyesuaian diri, dan G, goal attainment, pencapaian tujuan, integration, proses penyatuan, dan latency, pemeliharaan pola-pola. Teori struktural fungsional dan fenomena yang ada di masyarakat, seperti kita ambil contoh lowongan kerja dan pengangguran di Indonesia. Semasa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi mampu menambahkan banyak pekerjaan baru di Indonesia, yang dengan demikian mampu mengurangi angka pengangguran nasional. Sektor-sektor yang terutama mengalami peningkatan tenaga kerja sebagai pangsa dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia adalah sektor industri dan jasa, sementara sektor pertanian berkurang. Pada tahun 1980-an, sekitar 55% populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian. Tetapi, belakangan ini angka tersebut berkurang menjadi di bawah 40%. Lowongan kerja di Indonesia cenderung banyak, tetapi masih banyak pengangguran. Itu disebabkan oleh fasilitas yang membuat pemberi pekerjaan dan pencari kerja bisa bertemu. Sebenarnya sudah sangat banyak dan canggih karena tersedia secara online. Akan tetapi, masih banyak pemberi pekerjaan yang merasa sulit mendapat pekerja yang sesuai dengan keinginannya. Menurut mereka, kebanyakan pelamar lebih tertarik untuk bekerja sesuai dengan idealisme atau keinginannya dan meminta penghasilan di luar standar perusahaan untuk karyawan fresh graduate. Belum lagi mental kerja yang dimiliki oleh para lulusan baru dalam menghadapi tuntutan kerja. Skillnya belum sesuai standar yang ditentukan oleh pemberi kerja. Karena jika dipaksakan untuk diterima, belum tentu pekerja siap dan perusahaan mendapatkan hasil yang diharapkan. Maka dari itulah lowongan pekerjaan tetap dibiarkan kosong daripada perusahaan menanggung kerugian. Dalam hal ini, aktor-aktor memang bersifat kompromis terhadap sistem, bahkan menginternalisasi nilai dan norma yang diproduksi oleh sistem tersebut. Sistem mengarahkan perilaku dan tindakan sosial para aktor agar tetap sesuai dengan sistem dan demi tujuan-tujuan dari sistem itu sendiri. Sebagaimana dari kisah yang saya ceritakan di atas, ekonomi tidak mencukupi untuk menghadapi persoalan bersama, menuntut para pemuda untuk mengambil langkah yang tepat sebagai solusi permasalahan.
yakni mengadakan kegiatan-kegiatan positif dan menciptakan lapangan pekerjaan. Semoga teori yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.